Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori kedua tahun 2022 Universitas Negeri Yogyakarta. Perkenalkan, saya Windy Purwaningsi, SPD. Saya adalah guru IPS di SMPS Anwar Karim 8, Kecamatan Plangiran, Kabupaten Indragiri Hilir, dan sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori kedua dari LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Hari ini Selasa 13 Desember 2022, saya telah melaksanakan uji kinerja di kelas 9 materi perubahan sosial budaya dan globalisasi, submateri globalisasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, buat kita sudah rapi, kalian sudah rapi, berarti sudah siap untuk melakukan pembelajaran. Nah, kali ini Ibu lihat kita genap 16, berarti tidak ada yang absen hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, tolong Yudis, kamu siapkan geraknya terlebih dahulu. Siap, gerak. Sebelum belajar, adalah kita bergerak. Bergerak, mulai. Gerak, selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan melakukan ice breaking seperti biasa. Kelompok 1 pakai kata wa. Kelompok 2 pakai kata bu. Kelompok 3 pakai kata b. Dan kelompok 4 pakai kata wo. Ibu minta full semangatnya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Wah, 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 wah. Wah, 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 wah. Wah, 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 wah. Wah, wah. Oke, terima kasih. Karena kita sudah mulai bersemangat untuk pembelajaran, kali ini Ibu sedikit menampilkan. Silakan kalian lihat. Dari video tadi, nak, video tarian apa itu, nak? Des dari negara Korea Selatan. Kenapa begitu populer di Indonesia? Karena gerakannya menarik. Apalagi? Musiknya asik. Ada lagi? Apa? Bilang? Ayo, apa lagi, nak? Oke, karena paras atau wajahnya yang ganteng-ganteng. Kalau yang perempuan wajahnya yang cantik-cantik. Lagunya asik. Oke, terima kasih. Kompetensi dasar yang akan kita lakukan adalah kalian menganalisis perubahan kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia dalam globalisasi untuk memperkokoh kehidupan kebangsaan dan menyajikan hasil analisis tentang perubahan kehidupan sosial itu sendiri. Atau yang akan kita sampaikan atau yang akan kita capai pada hari ini ada 5. Yang pertama, kamu menganalisis proses masuknya globalisasi dalam mempengaruhi perubahan sosial budaya. Kedua, kamu menganalisis aspek globalisasi di berbagai bidang di kehidupan kita, yaitu di Indonesia. Ketiga, itu adalah menguraikan dampak globalisasi yang dapat melumpuhkan
Indonesia sehingga tidak dapat memperkokoh yang namanya kehidupan kebangsaan. Nah, selanjutnya, indikator keempat yaitu kalian menemukan cara mencegah dampak negatif dari globalisasi yang tidak dapat memperkokoh kehidupan kebangsaan. Kelima, kalian mempresentasikan hasil diskusi tentang globalisasi dalam berbagai bidang yang mempengaruhi perubahan kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia untuk memperkokoh kehidupan kebangsaan. Pembelajaran kita kali ini pertama adalah dalam proses pembelajaran kamu dapat menganalisis proses masuknya globalisasi dalam mempengaruhi perubahan sosial budaya di Indonesia dengan mengamati PowerPoint yang akan Ibu tayangkan selama 5 menit. Yang kedua, kamu dalam proses pembelajaran peserta didik itu dapat menganalisis aspek globalisasi itu sendiri di berbagai bidang kehidupannya sebagai cara untuk memperkokoh yang namanya kehidupan kebangsaan. Nah, yang ketiga, dengan proses pembelajaran itu pula kamu dapat menguraikan bagaimana dampak dari globalisasi itu yang dapat melunturkan budaya bangsa Indonesia. Yang keempat, yaitu di mana melalui proses diskusi kamu dapat menemukan dua cara mencegah bagaimana dampak negatif dari globalisasi itu yang tidak dapat memperkokoh bangsa Indonesia dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber, mulai dari modul yang Ibu berikan, buku paket kita, dan segala macam. Selanjutnya, melalui proses diskusi itu pula kamu dapat mempresentasikan hasil diskusi kamu tentang globalisasi dalam berbagai bidang yang mempengaruhi perubahan kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia. Manfaat pembelajaran, Ibu harapkan kamu dapat memilah mana yang baik dan mana yang buruk bagi diri kamu sendiri sehingga kamu tidak terpengaruh oleh orang lain. Materi pembelajaran kali ini adalah tentang globalisasi, di mana dalam pembelajaran Ibu menggunakan problem basic learning. Nah, di sini teknik penilaian Ibu ambil 3, pertama sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sikap diambil dari awal pembelajaran sampai di ending nanti. Terus yang pengetahuan Ibu ambil dari pretest dan post-test. Untuk keterampilan Ibu ambil dari hasil diskusi kamu dan presentasi kamu di depan kelas. Silakan kalian kerjakan pretest yang Ibu berikan di grup WhatsApp kita ya. Silakan kamu cek linknya. Oke, dari hasil pretest yang kalian lakukan, silakan letak kembali handphonenya. Sudah kita dapat hasilnya, bahwasannya nilai tertinggi ada pada Zaki Amer Suranta dengan nilai 85 dan Cantika Pritama dengan nilai 80. Berikan tepuk tangan untuk Zaki ya. Oke, silakan anak ibu perhatikan dan amati video yang akan Ibu tayangkan berikut ini. Gua TV nih. Weh, tumben cepet datangnya. Naik motor. Oh iya ya, udah naik motor. Coba
Iya ya. Coba bayangin zaman sekarang dan zaman dulu. Sayangnya berapaan? 5.000. Oh iya ya, pengennya jauh ya. Tidak ada yang globalisasi, kita udah untuk melakukan kegiatan sehari-hari ya. Bener juga sih. Tapi kan banyak tuh dampak negatifnya. Dulu mainnya mainan tradisional. Sekarang malah beda terus. Ini malam yang dijaga. Dulu suka nari-tarian Indonesia. Sekarang malah K-pop. Dulu ngomongin pakai bahasa daerah Indonesia. Sudah aja. Ikan pandai apa bentuk? Pandai tuh gitu. Kalau realisasi membuat kesenjangan sosial itu terjadi. Semuanya terpaku pada HP tanpa melakukan interaksi sedikit pun. Lebih parahnya lagi, anak-anak SD sekarang tuh lebih kenal DJ daripada lagu-lagu anak-anak, lagu-lagu Indonesia. Kayak lagu bangsaan itu. Jadi mereka tuh jadi lupa gitu. Maka dari itu, dan dari yang globalisasi, kita sudah mencari dampak positif dan negatif. Seperti yang baik menjadi lebih baik, yang buruk menjadi lebih baik. Iya sih betul. Dan tugas kita sebagai anak muda harus melestarikan budaya kita sendiri, jangan mau kalah dengan budaya orang lain. Budaya lain bisa masuk ke sini, tapi budaya kita harus lebih kuat. Betul. Kita harus bisa mengurangi dampak negatif dari globalisasi. Kita bisa. Oke, dari video tadi, apa yang ingin kalian ketahui? Dampak negatif dan dampak positif dari globalisasi. Sebelum Ibu menjawab, ada yang bisa bantu jawab dulu? Tadi udah kita tengok ya, bentuk-bentuk dari perubahan zaman dulu dengan zaman sekarang. Nah, dari situ kamu bisa tengok, nah, dampak positifnya apa, dampak negatifnya apa. Ayo, dampak positifnya apa dulu nih? Dapat mempermudah apa, nak? Dapat mempermudah komunikasi. Dapat mempermudah komunikasi antar sesama kita, ya kan? Terus apa lagi? Dapat mempermudah apa lagi, nak? Selain komunikasi, transportasi, benar. Dapat mempermudah transportasi kita dalam hal kemana saja. Lalu dampak negatifnya apa dari semuanya? Kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial, itu dia ya. Nah, jadi nak, dari video tadi dapat kita ketahui bahwasanya dampak positifnya banyak, tapi lebih banyak dampak negatifnya, ya kan? Karena apa? Karena akan mempengaruhi pola pikir dan tingkah laku dari manusianya itu sendiri. Dan kita sebagai manusia harus pandai memilah mana yang bagus untuk diri kita dan mana yang tidak. Nah, bagaimana sikap kita menghadapi arus globalisasi yang sudah mulai melunturkan budaya Indonesia itu sendiri? Nah, sikap kita harus gimana?
Bagaimana sikap kita dalam menghadapi arus globalisasi yang sudah mulai melunturkan budaya Indonesia itu sendiri? Kita harus selektif. Kita harus selektif, benar sekali. Nah, arus globalisasi dari negara mana yang lebih cepat masuk mempengaruhi kebudayaan suatu daerah? Korea Selatan. Nah, yang ketiga, sudah sejak kapan sebenarnya arus globalisasi ini masuk ke Indonesia? Sudah sejak kapan ini? Masa perdagangan terjadi di Indonesia. Nah, mengapa arus globalisasi begitu mempengaruhi ekonomi suatu negara? Mengapa arus globalisasi begitu mempengaruhi ekonomi suatu negara? Kita dulu negara miskin. Masuk yang namanya perdagangan berubah menjadi negara berkembang. Nah, sekarang masuk globalisasi yang begitu dahsyat, kita menjadi negara apa? Negara maju. Iya, Indonesia sudah dinyatakan oleh Amerika Serikat jadi negara yang maju. Walaupun secara pendapatan per kapita per tahunnya Indonesia belum dikategorikan negara maju, masih dikategorikan negara berkembang. Selanjutnya kegiatan inti kita lainnya adalah collaboration. Itu masing-masing 2 menit yang kamu laksanakan. Sudah itu yang kedua critical thinking and problem solving, itu selama 20 menit, di mana kamu di sini membahas tentang LKPD yang akan Ibu berikan nanti. Lalu communication selama 25 menit, yaitu kamu mempresentasikan hasil diskusi kamu di depan kelas. Nah, Ibu membagi kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ya, ingat ya, ini kelompok 1, 2, 3, dan 4. Oke, Ibu akan bagikan LKPD-nya. Oke, silakan kalian diskusikan LKPD yang sudah Ibu berikan. Nah, selanjutnya untuk mencari atau menyelesaikan masalah yang ada, kalian bisa membuka berbagai sumber mulai dari e-modul yang Ibu berikan. Kalian silakan scan barcode ya. Lalu boleh kalian cari di Google atau di flipbook yang lainnya. Silakan kalian kerjakan LKPD sesuai dengan petunjuk yang ada di dalamnya. Sadar diri. Dibagi-bagi ya tugasnya. Saya pertahankan ya pembagian diskusinya. Itu kayak dibagi-bagi ya tugasnya.
Oke, silakan kelompok 1 untuk presentasi hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Bu Tiara. Bagaimana upaya pemerintah dalam menghadapi permasalahan tersebut? Jelaskan dan berikan contohnya. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam menghadapi globalisasi adalah meningkatkan sumber daya manusia, mengembalikan peran aparat pemerintah sebagai pengayom dan pelindung. Bagaimana upaya kamu sebagai siswa dalam menyikapi permasalahan tersebut? Jelaskan dan berikan contohnya. Upaya yang kami lakukan dalam menyikapi permasalahan globalisasi adalah menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, selektif dalam mengikuti arus globalisasi. Oke, ada pertanyaan untuk kelompok? Tidak ada? Kalau tidak ada, silakan. Demikian presentasi kami hari ini. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk dan berikan tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 2, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Pada siang hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang bagaimana cara upaya-upaya dalam menghadapi arus globalisasi yang akan dibacakan oleh Irma. Irma dipersilakan. 1. Bagaimana upaya pemerintah dalam menghadapi permasalahan tersebut? Jelaskan dan berikan contohnya. Upaya pemerintah dalam menghadapi rusaknya generasi bangsa Indonesia adalah melakukan tindakan tegas terhadap generasi muda yang melakukan kesalahan, menguatkan aturan yang berlaku di Indonesia untuk generasi muda. 2. Bagaimana upaya kamu sebagai siswa dalam menyikapi permasalahan tersebut? Jelaskan dan berikan contohnya. Upaya kami sebagai pelajar menghadapinya adalah menjadi manusia yang pintar dalam memilih pergaulan dan meningkatkan prestasi diri dalam segala bidang, baik itu kegiatan di sekolah maupun di luar sekolah yang bermanfaat untuk diri sendiri. Oke, ada pertanyaan untuk kelompok? Tidak. Oke, kalau tidak silakan duduk. Demikian hasil presentasi kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk dan berikan tepuk Selanjutnya silakan kelompok 3 untuk maju mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi kami yang dibacakan upaya pemerintah dalam menghadapi fenomena Korean Wave adalah mengembangkan budaya lokal ke dunia internasional, menyadarkan pemuda-pemudi akan budaya Indonesia, mendirikan kampus budaya agar para pemuda-pemudi bisa berperan aktif dalam mempromosikan budaya Indonesia ke dunia internasional. Upaya kami sebagai pelajar dalam menghadapi fenomena Korean Wave adalah mempublikasikan budaya lokal dengan mempraktekkannya dengan mengupload ke media sosial. Oke, ada pertanyaan untuk kelompok? Tidak. Oke, kalau tidak ada silakan ditutup. Sejarah hasil presentasi kami, maaf jika ada kesalahan. Kami akhirnya wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya terakhir kelompok 4 silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Kami dari kelompok
keempat ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh juga. Upaya pemerintah dalam mempertahankan budaya di era globalisasi adalah: yang pertama, pemerintah mulai mengadakan penggelaran budaya daerah. Yang kedua, menimbulkan kesadaran serta rasa memiliki akan budaya tersebut dengan rasa memiliki mencintai budaya sendiri. Yang ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam memajukan budaya lokal. Upaya kami adalah terus mempelajari budaya-budaya lokal lainnya. Yang kedua, menjunjung tinggi budaya lokal dengan mempublikasikannya. Ada pertanyaan untuk kelompok? Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan ditutup. Sekian hasil presentasi kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Baiklah, terima kasih kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian kali ini. Siapa yang bisa menyebutkan kesimpulan pembelajaran kita kali ini? Ya, silakan. Ini saya. Kesimpulan yang dapat kami dapatkan dari pelajaran globalisasi tersebut adalah globalisasi terbentuk akibat sistem organisasi dan komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia, di mana globalisasi muncul karena adanya perkembangan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh manusia, sehingga globalisasi akan memengaruhi beberapa aspek antara lain transportasi, ekonomi, politik, budaya, dan komunikasi. Oleh karena itu, globalisasi akan memberikan dampak bagi suatu negara, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Contohnya adalah style. Dampak positif kita bisa mengetahui cara style dari cara berpakaian dari negara-negara lain. Dampak negatifnya adalah pornografi dan pornografi terjadi sehingga melunturkan budaya Indonesia. Cara mengatasi hal-hal tersebut adalah: yang pertama, kita harus selektif dalam perkembangan arus globalisasi saat ini, dan yang kedua atau yang terakhir, kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila sehingga kita terhindar dari aksi pornografi dan porno aksi tersebut. Oke, terima kasih. Silakan duduk, Nak. Berikan tepuk tangan untuk teman-teman. Ibu akan sedikit memberikan hadiah pada kelompok yang sudah aktif dalam pembelajaran hari ini. Nah, kepada perwakilan kelompok, Ibu minta kelompok 2 dengan kelompok 4. Silakan maju, selamat ya. Lebih aktif lagi dalam pembelajaran kali ini. Silakan duduk. Silakan kalian kerjakan poster yang Ibu berikan di kelas 1. Oke, terima kasih sudah mengerjakan poster yang Ibu berikan. Siapa yang bisa merefleksi pembelajaran kita kali ini? Oke, Gaki. Hal apa saja yang sudah kami kuasai pada pembelajaran hari ini? Yaitu dampak globalisasi. Yang kedua, sebutkan hal yang paling menarik dari aktivitas pembelajaran yang sudah kalian lakukan, berikan alasannya. Media pembelajaran, karena media pembelajaran ditampilkan sebelum menjelaskan materi pembelajaran. Hal apa saja yang belum kamu kuasai pada pembelajaran hari ini? Contoh-contoh dalam globalisasi. Sebutkan hal yang tidak menarik dari aktivitas pembelajaran yang sudah kalian lakukan, berikan alasannya. Tidak ada. Apa tantangan yang kamu jumpai dalam pembelajaran hari ini? Berpresentasi. Oke, terima kasih. Berarti silakan duduk, Nak. Nah, berarti pembelajaran kali ini sangat menyenangkan dan baru untuk kalian lakukan. Karena sebelumnya sudah ada seperti ini, Nak. Belum. Berarti ini adalah model pembelajaran terbaru yang kalian rasakan. Moral Ibu adalah jadilah manusia yang bijak, jadilah manusia yang cerdik, dan jadilah manusia yang cermat. Karena tidak ada lagi orang lain yang akan menolong kita di kemudian hari kecuali diri kita sendiri. Materi berikutnya adalah kalian membahas segala materi yang berkaitan dengan materi semester 1, mulai dari benua yang ada di negara sampai pelajaran hari ini tentang globalisasi.
globalisasi. Penutupan, silakan Yudis, kamu tutup pembelajaran kita kali ini dengan doa. Siap, gerak. Sebelum menutup pembelajaran hari ini adalah kita berdoa. Berdoa, dimulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di minggu depan.